Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam Sabda Pagi. Hari ini Jumat 2 Februari 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita mohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Bapa di surga. Engkau sungguh baik di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami lagi. Engkau telah memberi kami nafas kehidupan yang baru di pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa. Dan kiranya sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melakukan kegiatan kami masing-masing di sepanjang hari ini, kami mohon Tuhan yang akan menyertai, memberkati lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Untuk itu Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini kita ambil dari 2 Samuel 15 ayat yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Demikian firman Tuhan, dan tema kita dalam ibadah pagi hari ini adalah bijak menerima ajakan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perilaku yang tidak menyukai atau tidak menyukai seseorang selalu nampak dalam tindakan yang menopang, mendukung dan memberi semangat. Dalam tindakan yang tidak menyukai tergambar melalui ujaran-ujaran kebencian, menyebarkan berita-berita bohong, dan mempengaruhi serta mengajak orang lain ikut serta bersepakat untuk melengsarkan seseorang dari jabatan atau kedudukan yang sedang diembannya. Absalom dalam pembacaan Alkitab kita hari ini terlihat sangat berambisi untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan sebagai raja. Sehingga berbagai upaya dilakukannya, antara lain ia merekrut, mengumpulkan orang-orang untuk ikut bersamanya. Walaupun mereka tak tahu menahu maksud ajakan Absalom. Keikutsertaan 200 orang dari Yerusalem atas undangan Absalom menunjukkan bahwa mereka sebenarnya hanya merasa segan dan hormat kepada Absalom sebagai putra raja. Mereka tidak merasa curiga terhadap undangan yang diberikan oleh Absalom itu. Menunjukkan juga bahwa mereka tidak peka dan bijak mempertimbangkan maksud ajakan Absalom. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam proses kampanye sekarang ini, kita dituntun dengan firman Tuhan untuk harus peka dan bijak menerima dan menyikapi setiap undangan dan ajakan dari orang-orang atau sekelompok orang yang akan melibatkan kita dalam proses berkampanye. Bijak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya selalu menggunakan akal budinya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, yang wajib adalah memilih dan yang akan dipilih, kita harus peka dan berpikir dengan bijak. Terutama ketika mendengar
dan menanggapi berbagai materi kampanye, agar kita tidak mudah diajak atau dibujuk dan terlibat melakukan hal-hal yang tidak benar. Walaupun tidak dapat dipungkiri, ada orang-orang tertentu dengan sikap ambisinya mengajak orang untuk berkonspirasi atau persepakatan gelap. Maka hendaklah kita waspada, peka menyikapi setiap peristiwa politik yang berlangsung. Marilah kita tetap menopang pesta demokrasi pemilu dengan benar dan arif, agar berlangsung jurdil dan sukses memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mencintai rakyatnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, karuniakanlah kami hikmat, agar kami peka dan bijak untuk menyikapi setiap ajakan dan bujukan dalam proses kampanye yang tengah berlangsung saat ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan sabda pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.